Jokowi itu kepala negara, ini kepala negara kita semua, tapi memaafkan untuk sebagian rakyatnya. Jadi Jokowi ini presiden sebelah berarti kalau gitu. Presiden sebelah sono aja, sebelah sininya yang bukan presiden dia jadinya. Karena merugikan kita. Jadi kalau ada gerakan-gerakan yang mengarah kepada adu domba, tolong sadar, kita bukan itu. Kita bukan ingin adanya pertempuran baru lagi. Karena ciri khas PKI, unggul dia, antara pertentangan kelas namanya. Itu ciri khas PKI. Sehingga PKI senangnya ada adu domba. Kalau argumentasi dia kalah, dia jatuhnya menghina. Bahkan terus bisa membunuh. Itu PKI itu kalau kalah argumentasi, nggak mungkin dia punya argumentasi bagus. Ya, pasti blow on mereka itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Egy Sujana. Audionya belum ditombol lah, Bang. Yang merah itu coba tolong ditombol lah, Bang. Sudah, Bang? Ya, udah. Alhamdulillah. Abang, sudah siap kah, Bang? Sudah. Abang, kemarin kalau tidak salah keluarga beberapa jenderal, yakni Jenderal Ayani mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Sejauh ini seperti apa, Bang, reasonable ajuan judicial review dan terkait dengan keberadaan legal oframe yang memicu dugaan-dugaan publik terkait dengan penempatan PKI sebagai korban, sebaliknya TNI dan umat Islam sebagai pelaku, dan juga dihubungkan dengan keberadaan produk judicial TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Silakan diberikan perspektifnya, Bang. Ya, dalam perspektif hukum dikaitkan dengan judicial review itu ada dua syarat mutlak untuk bisa judicial review. Judicial review biasanya orang ke Mahkamah Konstitusi. Sekedar harus diketahui, ke Mahkamah Konstitusi itu berkait dengan undang-undang. Tapi kalau ke Mahkamah Agung itu di bawah undang-undang. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi, undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, gitu kan. Nah, kalau ke Mahkamah Agung, judicial review-nya di bawah undang-undang seperti Kepres ya, atau Inpres, PP dan lain sebagainya itu bertentangannya dengan undang-undang, sekaligus juga bisa dengan Undang-Undang Dasar 45 gitu deh. Jadi istilahnya di situ adalah terjadinya pertentangan nilai hukum. Jadi kalau ada terjadi pertentangan nilai hukum antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 45, itu wilayahnya MK gitu. Kalau di bawah undang-undang itu wilayahnya MA, Mahkamah Agung. Nah, yang kita judicial review atau uji materi itu kaitannya dengan SK nomor 17, surat keputusan dari Kepres ya, nomor 17 tahun 2022 dan Inpres nomor 2 tahun 2023. Yang isinya memuat pertama mengenai pengakuan negara terhadap adanya pelanggaran berat HAM, tapi spesifik tahun 65. Padahal pelanggaran berat kan banyak, ada tahun 48 juga ada kan, dan lain-lain sebagainya yang terkait dengan pelanggaran berat. Itu kenapa spesifik tahun 65, dan itu dikeluarkan lagi dengan satu Inpresnya itu untuk adanya ganti rugi, adanya fasilitas, adanya bisa jadi tentara yang bekas dari orang-orang terlibat G30S PKI itu gitu. Nah, jadi dalam penjelasan hukumnya, pertentangan nilainya adalah bagaimana mungkin masih ada jelas-jelas TAP MPR nomor 25 tahun 66 tentang pelarangan kepada ajaran komunis, ya, partai komunis yang PKI itu, kemudian Leninisme, ya, yang kemudian kok diampuni gitu loh, atau permintaan maaf kepada mereka.
Itulah yang membuat logika secara hukum dengan kita minta maaf ya, itu artinya kita mengakui PKI yang justru jadi korban gitu. Nah, karena PKI yang korban, kan harus logika berikutnya pelakunya siapa? Ya tidak ada lain kecuali TNI, lebih fokus dia. Dan umat Islam yang dulu lebih dikenal Ansor, lebih fokus lagi. Ya, yang banyak justru dibunuh, banyak dibantai di berbagai tempat. Ada yang di Madiun ya, ada yang di tempat-tempat lain lah yang merupakan menjadi korban mereka-mereka itu. Nah, pertanyaan seriusnya, mengapa kok sampai keluar kepres seperti ini gitu loh? Nomor 17. Kok nggak memperhatikan sedangkan sudah dilarang di TAP MPR. Nah, ini yang saya melihat ada pertentangan nilai hukumnya di situ. Yang kedua, syarat GR itu mesti adanya terbukti kerugian konstitusional istilahnya. Jadi mesti ada kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Kepres tersebut dan Inpres tersebut. Nah, kerugian konstitusionalnya adalah terjadi diskriminatif yang luar biasa kepada keluarga korban yang sesungguhnya. Orang semua tahu Ahmad Yani pahlawan nasional, pahlawan revolusi, itu punya anak, menyaksikan pembantaiannya pada waktu itu. Nah, dialah yang kasih kuasa ke saya antara lain dengan pengacara Hanafi, ya. Jadi saya bersama Pak Hanafi dengan timnya untuk menggugat ini ke Mahkamah Agung gitu loh. Jadi kerugian konstitusionalnya Anda bisa lihat TNI bisa menjadi satu lembaga yang teramputasi secara fungsinya dan juga di mata dunia nggak bisa lagi menjadi pasukan ikut perdamaian dunia karena dituduh sebagai pembantai. Bagaimana kok mau ikut jadi perdamaian? Dampak-dampak hukum yang konsekuensi dari kerugian konstitusional ini terjadi dan mereka bisa masuk tentara. Lihat nanti 20 tahun ke depan kalau ini terus berjalan, mereka yang bisa masuk ke tentara itu atau 10 tahun atau 5 tahun dalam waktu dekat, bagi mereka yang sudah bisa masuk dalam kelasnya untuk jadi tentara, itu kan sangat merugikan konstitusional atau terjadilah kerugian konstitusional akibat itu. Maka itu rasionalitasnya secara ilmu hukum perlunya judicial review terhadap Kepres nomor 17 dan Inpres nomor 2. Demikian sementara. Bang Eki, MA itu kan judicial review-nya mekanisme proses pengadilan yang dilakukan kan tertutup, tidak sebagaimana MK. Seberapa kans itu bisa dicapai dan kemungkinan kalau ini ditolak, apa sebetulnya indikasi yang menunjukkan tentang hasil penolakan terhadap ajuan judicial review, Bang Eki? Ya, memang kita tekankan di situ, waktu mendaftar juga kita membayar loh, untuk gugatan ini bayar rakyat ya, 1 juta rupiah sebagai pendaftaran. Yang kedua, kita ingatkan kepada bagian pendaftaran, ini masalah bangsa yang berakibat serius, konflik yang berkepanjangan. Kalau Anda main mata atau menidakkan karena hal-hal lain yang bukan teknis hukum, ini tanggung jawab moral Anda. Secara hukum kita nggak bisa apa-apain juga. Dan ketika di podcast kita juga udah lihat, kalau Mas Slamet bisa perhatikan, di warning dengan jelas oleh Mas Taufik dari UI, para hakim yang menangani ini, kita punya parameter logika hukum yang kuat. Jika Anda mengabaikan gugatan ini, dipastikan Anda diduga kuat terpapar PKI, gitu loh. Karena tidak mungkin minta maaf PKI kalau bukan PKI itu sendiri. Jadi kekuatan kita di opini publik, di hati nurani, di pikiran-pikiran yang sehat. Ya, kalau secara teknis hukum MA bilang nggak bisa, ya kita mau apa? Tapi
tentu keadilan itu ada jalannya tersendiri. Minimal kita lihatlah gugatan kita apakah diterima secara akal sehat, secara hati nurani, secara rasa keadilan. Karena keluarga korban tidak cuma Ahmad Yani, 3 anaknya loh. Seingat saya Ibu Imel sama Pak Untung, satu lagi siapa saya lupa nama anaknya itu. Juga ada Jenderal Kiflan sebagai mantan Pangkostrat yang juga ngerti tentang komunis. Juga ada marinir bekas komandan marinir, Pak apa namanya itu, kalau marinir apa namanya, Laksamana atau apa ya, itu Pak Soeharto namanya, juga memberi kuasa kepada kita. Beberapa doktor, profesor, kemudian anggota DPR mantan, Hatta Taliwang, itu juga memberi kuasa kepada kita. Jadi dalam perspektif public opini, termasuk Anda sekarang ikut mau menyuarakan ini kan satu bentuk kepedulian yang bagus. Kalau semua podcast dan berkait dengan ini penting, ini menjadi opini publik yang kuat. Jadi walaupun ini sidangnya tertutup, insya Allah ada daya bantu juga dari Allah tentunya, karena kita berdoa, kita berjuang, kita berjihad di jalannya. Tidak mungkin Allah tidak bantu gitu loh. Sesuai janjinya, ya ayyuhallazina amanu tentang surullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Nah, itu janji Allah, kita yakin siapa yang mau membela agama Allah, Allah pasti membelanya dan menguatkan kedudukannya. Dalam konteks apa di sini kita membela agama Allah? Jelas komunis paham yang bertentangan dengan Islam, para pengikutnya membantai umat Islam, dan kita membantu sekarang ini. Udah pasti kita dimasuk dalam kategori membela agama Allah. Oleh karena itu kita berharap Allah membela kita. Saya kira begitu, Pak Slamet. Bang Egy, itu kan ada 11 apa yang merupakan bentuk pelanggaran HAM tahun 1965 dan 66 itu diantara 11 pelanggaran HAM, 11 atau 12 yang disebut oleh TPP HAM, yang disampaikan oleh TPP HAM. Kenapa yang 65 dan 66 ini sesuatu yang khusus untuk diperhatikan sehingga harus diajukan judicial review? Dan bagaimana kalau narasi yang disampaikan dalam komunikasi publik oleh pemerintah bahwa pemerintah fair memperlakukan pelanggaran-pelanggaran HAM 11 pelanggaran yang dirilis oleh TPP HAM itu sebagai satu bentuk yang sama untuk menyelesaikan non judicial, Bang Egy Sujana? Ya, kalau kita cermat, itulah trik aja, tipuan yang sangat keji gitu loh. Karena kenapa nggak mengacu ke 48 juga? Coba. Ya dong? Juga kenapa cuma 65 saja? Padahal sejak itu tahun 2000 juga ada kaitannya dengan Tanjung Priok, ribuan orang juga mati. Juga ada Talang Sari, juga ada Bima, juga ada kasus Ambon, ribuan juga orang mati. Kenapa nggak disebut? Kenapa spesifik 65? Karena itulah untuk kaitannya dengan PKI gitu loh. Jadi stressing kita itu karena ada PKI-nya ini yang jelas-jelas sudah dilarang oleh TAP MPR nomor 25, kok malah dimaafkan gitu loh. Itu kan sangat keterlaluan dalam pikiran saya. Nah, oleh karena itu juga sudah di-warning oleh Mas Taufik sebagai dari UI, jika Jokowi tidak cabut SK ini, dipastikan Jokowi diduga kuat terpapar dari PKI gaya baru. Nah, itu tesisnya begitu jadinya. Karena kita pembuktian dari tingkat akal sehat ini justru logika yang paling kuat. Kalau dia nggak ada unsur-unsur kaitannya dengan terpapar PKI, ngapain sih ngurusin yang ini? Kita tawarkannya rasional kok. Apa tawaran kita? Rekonsiliasi. Kan lebih baik rekonsiliasi. Oke, semua itu mereka dimaafkan, kita juga. Tapi yang lain ini yang juga ada kaitan dengan keluarga korban dari keluarga jenderal dan keluarga Ansor yang dulu-dulu itu banyak yang mati itu, kok nggak diperhatiin, kok nggak disantuni, dan lain sebagainya. Maka tolonglah, jalan keluarnya bukan begini. Pikiran kita, jalan keluarnya untuk Indonesia ini maju, bersatu kembali, dan tidak
ada pecah-pecah secara sekat-sekat politik, gerakan, rekonsiliasi dong. Kan ada jalannya rekonsiliasi itu. Kalau begini enak di PKI, udah membantai umat Islam, dimaafkan lagi, difasilitasi. Coba pakai logika itu dong. Jelas. Bang Egi, kabarnya juga sudah disiapkan program legislasi nasional terkait dengan undang-undang KKR atau rekonsiliasi. Sejauh mana Abang melihat ini, Bang? Tidak, karena entry point-nya tidak dari situ. Entry point-nya langsung dengan memaafkan PKI-nya itu, gitu. Nah, di situ yang memicu logika-logika sesat lainnya nanti akan terjadi begitu. Jadi ini peristiwanya bisa panjang dan berkesudahannya sangat gak enak, bisa konflik baru lagi. Apalagi Anda nggak tahu apa omongan Rifka Ciptaning udah punya kader sampai 15-20 juta PKI siap. Apa Anda nggak menyadari sekarang di DPR RI banyak yang juga dari unsur sana? Ya, itu dari Rifka Ciptaning sendiri sebagai satu bukti nyata. Dia bangga menjadi anak PKI. Ya, bukunya pun ada. Lalu kita mau apa dengan fakta-fakta itu? Dan itu pun kita tidak marah-marah, tidak mengkomplain dan makin gerakan, enggak. Tapi kalau sudah sampai ke sini sifatnya kepala negara loh. Ingat di sini namanya Jokowi itu kepala negara. Jadi kepala negara kita semua. Tapi memaafkan untuk sebagian rakyatnya. Jadi Jokowi ini presiden sebelah berarti kalau gitu. Presiden sebelah sono aja, sebelah sininya bukan presiden dia jadinya. Karena merugikan kita. Ya Bang Egi, terakhir Bang, apa yang perlu diperhatikan dan disikapi oleh umat ini Bang dengan membaca politik hukum, realitas keberadaan Kepres dan Inpres ini dan eskalasi kerjasama yang semakin masif dengan Republik Rakyat Cina secara resmi? G2D. Ya, tidak ada lain kecuali umat waspada. Gunakan kecerdasannya, jangan termakan hoak. Betul-betul ikuti peristiwa hukum. Yang kami temui ini peristiwa hukum resmi, konstitusional, melakukan judicial review. Jadi kalau ada gerakan-gerakan yang mengarah kepada adu domba, tolong sadar, kita bukan itu. Kita bukan ingin adanya pertempuran baru lagi. Kita maunya rekonsiliasi. Sedepan kita jangan bikin masalah lagi. Jadi di sini umat terutama tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya, pimpinan partai politiknya, TNI Polri-nya, yang beragama Islam, yang kuat, yang beriman, yang betul-betul, ataupun yang bukan beragama Islam, tapi Anda mengerti logika konstitusi yang sangat cerdas dan benar apa yang saya sampaikan ini, maka jagalah keutuhan Indonesia. Garis bawahi itu, kita ingin rekonsiliasi. Kita bangun kebersamaan ini, membangun Indonesia yang jauh lebih baik. Bukan dengan mengadu domba kayak gini. Karena ciri khas PKI, unggul dia antara pertentangan kelas namanya. Itu ciri khas PKI. Sehingga PKI senangnya ada duduk domba. Kalau argumentasi dia kalah, dia jatuhnya menghina. Bahkan terus bisa membunuh. Gitu. PKI itu kalau kalah argumentasi, nggak mungkin dia punya argumentasi bagus. Ya, pasti blow on mereka itu. Ya. Nah, makanya dengan judicial review ini jalan yang sangat baik untuk supaya pemerintah menyadari telah keliru salah jalan, maka cabutlah SK itu, SK nomor 17 dan Inpres nomor 2 tahun 2023 ya, untuk betul-betul dicabut dan pakailah konsep rekonsiliasi. Sehingga Indonesia kayak lebaran lah, damai-damai, saling memaafkan. Selesai itu lebih bagus kalau pikiran saya sebagai anak bangsa yang ingin Indonesia insya Allah jauh lebih baik, Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mas Slamet. Ya, terima kasih Bang Egi Sujana. Ya sallallahu murukum jami'an Bang. Silakan dilanjut perjalanannya, semoga berkah dan lancar Bang. Salam untuk teman-teman Bang. Salam semua bagi pembicara. Kalau saya nggak mengikuti, mohon maaf karena logikanya dalam perjalanan yang nggak bisa serius gitu. Terima kasih Bang. Selamat sudah diundang. Ya, terima kasih Bang. Amin amin. Amin amin. Amin Bang. Sugianto yang dimuliakan Allah. Amin amin. Rahimakumullah Bang Egi Sujana. Rahimakumullah. Terima kasih. Masya Allah. Barakallahu fiik Profesor Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.